Kalau kita ngomongin Perang Dunia Kedua, yang sering kebayangkan kisah-kisah para tentara di medan perang, ya kan? Tapi sebenarnya ada cerita lain, cerita yang tersembunyi yang terjadi di balik bayang-bayang. Nah, inilah kisah tentang perang rahasia yang diperjuangkan oleh para pahlawan yang sering banget terlupakan. Coba deh bayangin sejenak, mungkin yang muncul di kepala Anda itu gambar tank, pesawat tempur, atau barisan tentara di lumpur pertempuran. Ya, gambaran-gambaran itu memang ikonik, tapi itu baru setengah dari cerita lengkapnya. Ada kekuatan lain yang bekerja, kekuatan yang sunyi tapi perannya sangat menentukan. Perang ini nggak pakai senjata berat atau artileri. Senjatanya adalah kecerdasan, keberanian yang luar biasa, dan pengorbanan tanpa batas. Perang ini terjadi di lorong-lorong gelap kota, di balik mesin ketik yang berisik, dan di sepanjang jalur komunikasi musuh. Dan para pejuangnya adalah para wanita. Oke, kali ini kita bakal telusuri perang di balik layar ini lewat beberapa babak penting. Kita mulai dari kisah agen lapangan yang dijuluki Tikus Putih, terus kita akan kenalan sama pasukan pemecah kode yang jenius, kita juga akan lihat seberapa besar dampak rahasia dari aksi mereka, dan di akhir kita akan sadar kalau keberanian itu ternyata punya banyak sekali wajah. Oke, bagian pertama, kisah Tikus Putih. Ini adalah cerita tentang perjuangan satu orang wanita melawan seluruh mesin perang Nazi. Seorang individu yang saking berbahayanya, dia jadi salah satu orang yang paling dicari oleh mereka. Gestapo, polisi rahasia Nazi yang terkenal kejam itu, sampai memberinya julukan The White Mouse. Bukan karena dia lemah ya, justru sebaliknya, karena dia begitu licin dan selalu berhasil lolos dari setiap jebakan mereka. Julukan ini sendiri udah jadi bukti betapa besar ancaman yang dia berikan. Dan ancaman itu bukan main-main. Lihat ini, 5 juta franc. Itulah harga yang dipasang di kepalanya, hidup atau mati. Jumlah yang fantastis pada saat itu. Ini nunjukin betapa besar keinginan Nazi untuk menghentikan aksinya di Prancis. Terus, apa aja sih yang dia lakukan? Wah, Nancy Wake ini bukan agen kantoran. Dia turun langsung ke lapangan. Dia menyelundupkan pilot-pilot sekutu yang tertembak jatuh, melatih para pejuang gerilya cara melakukan sabotase, dan bahkan secara pribadi memimpin serangan ke konvoi Nazi. Dan yang paling gila, dalam satu situasi genting, dia pernah membunuh seorang penjaga SS dengan tangan kosong demi menyelamatkan rekan-rekannya. Keberaniannya benar-benar legendaris. Salah satu aksinya yang paling terkenal mungkin yang ini. Bayangin, situasi lagi genting banget, kode radio yang krusial hilang, komunikasi sama London putus total. Apa yang Nancy lakukan? Dia ambil sepeda dan goes sejauh 500 km. Dia melakukannya non-stop selama 72 jam, nerobos wilayah musuh, melewati pos-pos pemeriksaan Nazi, cuma buat ngirim pesan dan dapat kode baru. Tanpa aksi nekatnya ini, seluruh jaringan perlawanan bisa hancur berantakan. Kisah Nancy Wake tadi kan tentang pertempuran fisik di lapangan ya, tapi perang rahasia ini juga terjadi di medan yang lain yang gak kalah penting, perang pikiran. Jadi dari pertempuran gerilya yang keras, sekarang kita beralih ke pertempuran intelektual yang sunyi yang terjadi di sebuah tempat rahasia bernama Bletchley Park. Kita masuk ke bagian kedua, pasukan pemecah kode. Inilah senjata rahasia Inggris tersembunyi di sebuah rumah pedesaan yang kelihatannya tenang, namanya Bletchley Park. Di balik dindingnya, pertempuran paling penting dalam perang pikiran sedang berlangsung. Dan ini dia fakta yang paling mengejutkan tentang tempat ini. Coba lihat angkanya. 75% dari semua orang yang kerja di Bletchley Park itu adalah perempuan. Bukan sekedar staf pendukung loh, mereka adalah otak dari seluruh operasi ini. Ribuan perempuan direkrut untuk misi yang super duper rahasia ini. Misi mereka sederhana tapi luar biasa sulit, memecahkan kode dari mesin ini, mesin Enigma. Tiap hari, militer Jerman ngirim ribuan pesan rahasia pakai Enigma, isinya semua informasi strategis mereka. Jadi, bisa mecahin kodenya itu ibarat bisa baca pikiran musuh. Poin kuncinya adalah, siapapun yang bisa melakukannya bakal punya keuntungan yang sangat besar dalam perang. Bagian ketiga, dampak rahasia. Dan tebak, para wanita di Bletchley Park ini berhasil. Dan keberhasilan mereka itu bukan kemenangan kecil. Itu adalah sebuah terobosan yang secara fundamental mengubah jalannya sejarah. Para sejarawan memperkirakan kalau kerja keras di Bletchley Park yang sebagian besar dilakukan oleh para perempuan ini berhasil memperpendek perang selama 2-4 tahun. Coba bayangkan skala dampaknya, 2-4 tahun. Nah, memperpendek perang selama itu artinya apa? Artinya menyelamatkan jutaan nyawa, baik dari kalangan militer maupun warga sipil. Setiap pesan yang berhasil mereka pecahkan, setiap lokasi kapal selam yang mereka temukan, itu secara langsung mencegah tragedi yang tak terhitung jumlahnya. Tapi, ini bagian yang paling ironis sekaligus menyedihkan.
Setelah perang usai, semua orang yang kerja di Bletchley Park disumpah untuk menjaga kerahasiaan seumur hidup. Mereka pulang, hidup normal, dan nggak pernah bisa cerita soal peran heroik mereka. Kontribusi mereka yang mengubah dunia itu terkubur dalam keheningan selama puluhan tahun. Kita sampai di bagian akhir, keberanian memiliki banyak wajah. Jadi, apa yang kita dapat saat kita menyatukan kisah agen lapangan seperti Nancy Wake dengan ribuan pemecah kode yang bekerja dalam diam, kita dapat gambaran yang jauh lebih utuh. Sebuah gambaran yang mendefinisikan ulang apa artinya menjadi seorang pahlawan. Kalimat ini rasanya merangkum semuanya dengan sempurna. Keberanian Nancy Wake ada pada aksinya yang berani mati di lapangan. Keberanian para wanita di Bletchley Park ada pada ketekunan intelektual mereka yang tanpa henti. Keduanya adalah bentuk kepahlawanan yang sama-sama penting dalam memenangkan perang. Nah, ini yang akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan. Kisah-kisah ini tersembunyi begitu lama. Ini bikin kita bertanya-tanya, ada berapa banyak lagi pahlawan tak dikenal di luar sana yang tindakan mereka sudah membentuk dunia tempat kita tinggal hari ini, tapi ceritanya belum pernah kita dengar sama sekali?